Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumidin. Nahmadullah subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi al-kathira alladhi qad a'tanallahu iyana jami'an wa min sababi ni'amillahi subhanahu wa ta'ala nastati' an nastamirra dirasatana في دراسة قواعد اللغة العربية مستعملا بالكتاب ملخص التأليف الذي ألفه فؤاد نعمة. وفي هذا اللقاء فنستمر دراستنا في مسألة التمييز وحكم إعرابه. طيب kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semuanya sehingga kita bisa dapat kembali untuk belajar bersama mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab dengan kitab panduan Mulakhas Qawaidil Lughah Al-Arabiyah. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tamyiz dan hukum bacaan daripada tamyiz secara terperinci. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang macam-macam daripada tamyiz. Wa nudzakirukum bi anna at-tamyiza bi anna al-mumayyiza naw'ani. Bahwasanya tamyiz itu ada dua macam atau mumayyiz ada dua macam. Al-awwal ma tusamma bi mumayyizil malhud. Wa tsani ma tusamma bi mumayyiz al-malfud. Baik, awalan yang pertama bahwa telah kita bicarakan tentang macam-macam daripada mumayyiz. Bahwa mumayyiz itu ada dua macam. Yang pertama mumayyiz malhud. Mumayyiz malhud adalah al-mumayyiz alladhi la yudhkaru tamyizuhu fil kalam. Bahwa mumayyiz malhud adalah mumayyiz yang tidak disebutkan tamyiznya dalam susunan sebuah kalimat. Thaniyan, yang kedua mumayyiz malfudh. Mumayyiz malfudh adalah al-mumayyiz alladhi yudhkaru tamyizuhu fil kalam. Bahwasanya mumayyiz malfudh itu tamyiz yang disebutkan mumayyiznya pada susunan sebuah kalimat. Nah, yang akan kita bicarakan adalah bacaan daripada tamyiz. Tamyiz. Baik. Musannif mengatakan fil qaidati tsalitsa, pada kaidah yang ketiga, at-tamyizu wa hukmu i'rabihi. Tamyiz wa hukmu i'rabihi. Tamyiz dan hukum i'rabnya. Alif, tamyizul malhudi yakunu daiman mansuban kama fil amsilatis sabiqati. Taib, yang pertama tamyizul malhud. Tamyizul malhud senantiasa dibaca nasab. Kama fil amsilatis sabiqati. Taib, para peserta pembelajaran bahasa Arab online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah kita bicarakan tentang masalah tamyizul malhud. Bahwasannya tamyizul malhud adalah tamyiz alladhi la yudhkarul mumayyiz fil kalam. Hadal awal. Thaniyan, yang kedua, fi hadhil mas'alati, pada masalah ini, at-tamyizu qad yakunu muhawwalan anil mubtada. Bahwasannya tamyiznya ini gantian daripada mubtada. Au muhawwalan anil fa'il, atau gantian daripada fa'il. Au muhawwalan anil maf'uli bihi, atau merupakan gantian daripada maf'ul bihi. Dan hukum bacaan daripada tamyizul malhud daiman mansuban, senantiasa dibaca fathah.
Sebagaimana yang telah kita terangkan pada contoh-contoh sebelumnya, tamyizul malhud muhawwalan anil mubtada. Cirinya adalah terletak setelah isim nakirah nasab yang terletak setelah isim tafdil. Maka daiman mansubatan, maka senantiasa dia dibaca nasab. Ana aktsaru minka malan, maka malan tamyizul malhud, daiman mansub. Taib. Misal akhar, Aisyatu aktsaru min Fatimata ilman. Aisyatu aktsaru min Aisyata min Fatimata ilman. Fakalimatu ilman tusamma tamyizul malhud wa daiman mansuban, dan senantiasa dibaca nasab. Thaniyan, begitu juga ketika tamyiz malhud itu muhawwalan anil fa'il. Anil fa'il. Misal, jamula aliyun akhlaqan. Fakalimatu akhlaqan tamyizul malhud wa daiman mansuban, dan senantiasa dibaca nasab. Taib, wa kadzalika, begitu juga pada tamyiz yang muhawwalan anil maf'uli bihi. Tamyiz yang muhawwalan gantian daripada maf'ulun bih. Misal, qara'tu tauhida kitaban. Qara'tu tauhida kitaban. Fakalimatu kitaban mansubun tamyizul malhud, gantian daripada maf'ul bih, dan daiman mansuban, dan senantiasa dibaca nasab. Taib, itu adalah untuk bacaan tamyiz yang pertama adalah daiman mansuban, senantiasa dibaca nasab, idza kanat tamyizu malhudan, apabila tamyiznya itu adalah tamyiz yang malhud, sebagaimana pada contoh-contoh yang telah kita berikan. Thaniyan, yang kedua, tamyizu al-malfudh. Tamyizul malfudhi yakunu mansuban idza kana al-mumayyazu isma waznin au kailin atau kilin au masahatin kama fil amsilatis sabiqati. Baik. Yang kedua yang tamyizul malfudh. Tamyizul malfudh kama bayanna wa kama marra dirasatuna fi hadhihi al-mas'alati, dan tamyizul malfudh sebagaimana yang telah kita jelaskan dan sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya, bahwa tamyizul malfudh adalah tamyiz yang disebutkan mumayyaznya. Kemudian sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, salah satu di antara ciri tanda bahwa dia adalah tamyizul malfudh terletak setelah takaran, atau terletak setelah timbangan, atau terletak setelah jarak, atau terletak setelah angka. Nah, di sini adalah bacaan daripada isim yang terletak setelah angka, isim yang terletak setelah bilangan. Sama saja. Isim yang terletak setelah angka atau bilangan, isim yang terletak setelah jarak, isim yang terletak setelah takaran, dan isim yang terletak setelah timbangan, maka dia di situ adalah dibaca nasab sebagaimana pada contoh-contoh yang telah berlalu. Yang pertama, yajuzu nasbuha, dibaca nasab. Dibaca nasab. Taib. Misal, contohnya adalah, misal dalam sebuah kalimat, ishtaraitu hada kilu jeramun daqiqan. Hada kilu jeramun daqiqan. Ini 1 kilo tepung. Taib. Maka kilo tepung daqiqan mansub, dia dibaca nasab tamyizul malfudh karena terletak setelah timbangan. Taib. Atau akaltu sahnan ruzzan. Akaltu sahnan ruzzan, saya makan sepiring nasi. Maka ruzzan mansub sebagai
tamyiz. Disebut dengan tamyizul malfudz karena terletak setelah takaran dan dia dibaca nasab. Kemudian wa yajuzu jarru tamyizil malfudhi bil idafati au bimin. Yang kedua adalah boleh dibaca jer. Tamyiznya malfudh boleh dibaca jer dengan cara disandarkan kepadanya atau dengan huruf jer min. Taib. Maka di sini untuk tamyizul malfudh kita kembali kepada tamyizul malfudh. Tamyizul malfudh itu ada 4. Yang pertama terletak setelah takaran, yang kedua terletak setelah timbangan, yang ketiga terletak setelah jarak. Nah, untuk terletak setelah angka, maka ada pembahasan tersendiri yang sebentar lagi akan kita bicarakan. Nah, sekarang tamyiz malfudz yang terletak setelah takaran, timbangan, dan jarak, yang pertama adalah dinasab. Sebagaimana contoh yang sering kita sebutkan. Misal, ishtaraitu mitran izaran. Ishtaraitu mitran izaran. Fakalimatu izaran mansub sebagai tamyiz yang disebut dengan tamyizul malfudz. Dibaca nasab. Ini bacaan yang pertama. Taib. Nah, atau yajuzu jarru tamyizil malfudz bil idafah au bimin. Nah, tamyiz yang terletak setelah jarak, timbangan, dan takaran ini bisa juga dibaca majrur karena idafah, karena mudhafun ilai, atau bisa dijer karena kemasukan oleh huruf jer. Kita boleh memberikan huruf jer. Maka dengan kesimpulan isim yang terletak atau tamyiz, isim yang terletak setelah takaran, timbangan, atau terletak setelah jarak, yang pertama bisa dibaca nasab, yang kedua bisa dibaca majrur. Dibaca majrurnya karena idhafah, karena disandarkan, atau dia sebagai mudhafun ilai, atau karena bisa kemasukan oleh huruf jer. Sekarang perhatikan lafadznya. Ishtaraitu mitran izaron. Kira yang pertama. Nasab. Qira'atu tsaniyah, bacaan yang kedua, ishtaraitu mitra izarin. Ishtaraitu mitra izarin. Fa izarin majrur, idhafah, karena dia menjadi mudhafun ilai. Tayyib, yang ketiga atau jer tapi karena huruf jer. Ishtaraitu mitran min izarin. Min izarin. Tayyib, jadi itu adalah cara untuk mengungkapkan tamyizul malfudz jika terletak setelah takaran, timbangan, atau jarak. Tayyib, itu adalah jarak. Atau kita bisa contoh yang lain daripada takaran. Misal, mud. Akhadtu muddan tamran. Akhadtu muddan tamran. Tamran mansub, dibaca nasab. Tamyiz malfudz, karena terletak setelah takaran. Saya mengambil 1 mud kurma. Bacaan yang kedua, akhadtu muddatamrin. Akhadtu muddatamrin. Tamrin majrur karena idhafah, tamyiz. Kemudian yang ketiga adalah majrurnya karena huruf jer. Akhadtu muddan min tamrin. Akhadtu muddan min tamrin. Maka itu adalah cara untuk mengungkapkan tamyizul malfudz. Ini
kalau kil takaran. Taib. Atau wazan, timbangan. Kita ingin mengatakan, misal, hada dirhaman fiddatan. Hada dirhaman fiddatan. Atau hada jiraman fiddatan. Afan. Hada jiraman fiddatan. La. Hadi libara khata. Anu ulangi. Hada jiramun fiddatan. Hada jiramun fiddatan. Hada marfu fi mahall raf'in sebagai mubtada, jiramun marfu sebagai khabar, fiddatan mansub sebagai tamyiz. Nasab terletak setelah timbangan. Hadi qiraatul ula. Atau kita bisa membaca yang kedua. Hada jiramu fiddatin. Hada jiramu fiddatin. Fiddatin majrur, idhafah. Atau hada jiramun min fiddatin. Dengan huruf jar min. Maka ini adalah bacaan isim yang terletak setelah takaran timbangan atau setelah jarak. Yang pertama dibaca nasab atau dibaca majrur. Majrurnya karena dua alasan. Satu, karena idhafah. Yang kedua, karena kemasukan oleh huruf jar. Taib. Itu yang dimaksud dengan wa yajuzu jarru tamyizil malfud bil idhafati aw bimin. Taib. Nah, di situ misal contoh sama persis sebagaimana contoh-contoh yang setelah kita berikan. Ishtaraitu jiraman dhahaban. Itu bacaan yang pertama. Au ishtaraitu jirama dhahabin. Atau ishtaraitu jiraman min dhahabin. Itu adalah bacaan-bacaannya. Taib. Jim. Yang ketiga. Amma tamyizul adadi. Adapun tamyiz adat. Al-muradu bi tamyizul adat adalah tamyiz isim yang terletak setelah angka. Ai al-ismun nakiratul ladhi ya'ti ba'dal adadi. Yaitu isim nakirah yang terletak setelah angka. Fayakunu majruran. Yang pertama dibaca majrur. Au mansuban. Atau dibaca nasab alal wajhil ati dengan rincian sebagai berikut. Taib. Para peserta pembelajaran bahasa Arab online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini harus kita perhatikan ketika kita mempelajari tamyiz. Karena tamyiz itu banyak jenisnya. Sebagaimana yang sudah kita pelajari. Nah, sekarang adalah hukum bacaan tamyiz. Hukum bacaan tamyiz. Nah, untuk poin yang ketiga adalah bagaimana cara membaca atau menentukan bacaan tamyizul adat. Yaitu isim yang terletak setelah angka. Kenapa angka ini disendirikan pembahasannya? Karena sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, angka itu banyak ragamnya. Angka itu bermacam-macam. Kama maklumun fi lughatina Indonesia, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama dalam bahasa Indonesia, bahwa angka itu ada yang disebut dengan angka satuan. Ada angka puluhan, ada angka ratusan, ada angka ribuan, dan seterusnya. Nah, tentunya isim yang terletak setelah angka-angka tadi akan memiliki perbedaan dalam bacaan dan juga bentuknya. Dengan kata lain, tamyiznya itu berbeda-beda. Kenapa? Karena angka sendiri banyak ragamnya. Tentunya tamyiznya atau isim yang terletak setelah angka tadi juga
juga ada perbedaan. Oleh karena itu, tamyiznya atau isim yang terletak setelah angka 3 atau 3 sampai dengan 10 itu berbeda bacaannya ketika tamyiz yang terletak setelah angka 11 sampai dengan 99. Begitu juga tamyiz yang terletak setelah angka 11 sampai dengan 99 akan berbeda juga lafadz dan bacaannya apabila angkanya itu angka ratusan atau ribuan. Makanya di sini adalah pembahasan diperinci tamyizul adad. Jadi isim yang terletak setelah angka ini diperinci oleh musannif. Tapi yang harus kita ingat adalah bahwa isim yang terletak setelah angka itu berkedudukan sebagai tamyiz. Ini harus kita garis bawahi bahwa isim yang terletak setelah angka, apapun jenis angkanya, entah itu angka satuan, puluhan, ribuan, ratusan, dan seterusnya, selama dia terletak setelah angka, maka dia sebagai tamyiz. Hanya saja bacaan itu yang berbeda-beda. Makanya di situ yang pertama fayakunu majruran. Ada isim yang terletak setelah angka itu dibaca majrur, dibaca kasrah. Tamyiznya adalah bentuknya kasrah majrur. Yang kedua, ada isim atau ada tamyiz yang terletak setelah angka dibaca nasab. Nah, sekarang tinggal rincian kapan kita baca majrur, kapan kita baca nasab. Dengan kata lain, kapan kita membaca isim yang terletak setelah angka ini dibaca majrur, dan kapan kita membaca mansub isim yang terletak setelah angka tersebut. Nah, sekarang yang pertama. Tamyizul adadi min thalathatin ila ashratin yakunu jam'an majruran. Yakunu jam'an majruran. Taib, yang pertama. Rincian yang pertama adalah bahwa apabila tamyiznya itu terletak setelah angka 3 sampai dengan 10, maka tamyiznya bentuk jamak kemudian dibaca majrur. Harus diperhatikan di sini. Jadi angka 3 sampai dengan 10, isim yang terletak setelah angka tersebut adalah bentuknya jamak. Bentuknya jamak. Yang kedua dibaca majrur. Dibaca majrur. Jamak bisa jadi bentuknya jamak mudzakkar salim, bisa jadi bentuknya jamak taksir. Itu yang penting jamak. Majrur tergantung dari jamaknya. Kalau jamak taksir berarti kasroh, kalau jamak mudzakkar salim berarti tanda jernya dengan ya. Kalau jamak muannats salim berarti tandanya dengan kasroh. Jadi ini yang harus diperhatikan. Jadi sekali lagi ana ulangi bahwa tamyiznya isim yang terletak setelah angka 3 sampai dengan 10, bentuk tamyiznya adalah jamak. Yang kedua dibaca majrur. Jamaknya bisa jamak taksir, bisa jamak muannats salim, bisa jamak mudzakkar salim. Jadi yang penting jamak, tergantung dari bentuk jamak tamyiz tersebut. Contoh. Misal ketika kita ingin mengatakan di dalam tas
ada 5 kitab. Di dalam tas ada 5 kitab. 5 ini berarti angka berkisar antara 3 sampai dengan 10. Kitab ini tamyiznya karena terletak setelah angka nantinya. Maka kitab ini harus dijadikan jamak. Kemudian yang kedua harus dibaca majrur. Maka pelafatannya adalah di dalam tas ada 5 kitab. Pelafatannya adalah fil hakibati khamsatu kutubin. Fil hakibati khamsatu kutubin. Maka kutubin inilah yang dimaksud dengan tamyizul adad. Min thalathatin ila asratin jam'an majruran. Kutubin jamak taksir. Kemudian kutubin majrur. Karena terletak setelah angka 3 sampai dengan 10. Baik. Contoh lagi misalnya di dalam kelas atau telah datang 8 murid laki-laki. Telah datang 8 murid laki-laki. Berarti murid laki-laki itu yang menjadi tamyiz. Kemudian 8 ini angka berkisar 3 sampai dengan 10. Antara 3 sampai dengan 10. Berarti murid laki-laki harus dijadikan jamak. Kemudian dibaca majrur. Jamaknya karena talib ini bisa berupa jamak taksir atau bisa juga bentuk jamak mudzakkar salim. Contoh, kalau kita berubah dalam bentuk bahasa Arab. Ja'a thamaniyatu tullabin. Ja'a thamaniyatu tullabin. Thamaniyatu marfu sebagai fa'il, tullabin tamyizun majrurun. Karena terletak setelah angka 3 sampai dengan 10. Tullabin bentuk jamak taksir. Atau kita juga bisa melafatkan pada dalam bentuk jamak mudzakkar salimnya. Ja'a thamaniyatu talibina. Ja'a thamaniyatu talibina. Maka talibina tamyizun majrur. Tamyiznya kenapa? Li'annahu waqa'a ba'dal adad. Majrurnya 5 ada karena terletak setelah angka 3 sampai dengan 10. Itu tamyiz yang majrur. Baik. Kadzalika begitu juga misal pada contoh yang lainnya. Saya menolong, misal saya menolong 6 murid perempuan. Saya menolong 6 murid perempuan. 6 murid perempuan atau murid perempuan berarti tholibatun. Berarti tholibatun harus dirubah ke dalam bentuk jamak muannats salim. Kemudian dibaca majrur. Kalau kita rubah dalam bentuk bahasa Arabnya maka nasartu sitta talibatin. Nasartu sitta talibatin. Maka sitta nasab sebagai maf'ul bih, talibatin dia sebagai tamyiz. Tamyiznya dari mana? Karena terletak setelah angka yaitu sitta. Kemudian talibatin karena terletak setelah angka 3 sampai dengan 10 dibaca majrur talibatin. Kemudian bentuknya jamak. Karena talibatun adalah jamaknya jamak muannats salim.
maka nasortu sitta tolibatin. Maka ini adalah untuk bacaan yang pertama untuk tamyizul adad dari angka 3 sampai dengan 10. Maka kesimpulannya adalah jika isim tersebut terletak setelah angka 3 sampai dengan 10, tamyiznya adalah majrur, dibaca majrur. Yang kedua bentuk jamak. Ini yang harus kita perhatikan. Taib, wallahu taala alam. Ini yang bisa kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Semoga bisa dapat difahami. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.